Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salah seorang politisi bernama Andi Sinulinga, sebut saja pendukung Anies Baswedan, mengupload sebuah video singkat di akun Twitternya. Video itu menjelaskan tentang alasan Anies memberikan IMB ke warga Tanah Merah. Saat masih jadi gubernur, Anies Baswedan pernah menjelaskan tanah yang berada di kawasan Tanah Merah adalah milik rakyat, sehingga pemberian IMB adalah terobosan untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah. Anies menjelaskan bahwa tanah di Tanah Merah dulunya diambil oleh penjajah kolonial. Setelah mereka pergi dari Indonesia, pencatatan terkait kepemilikan tanah di Tanah Merah diduplikasi oleh pemerintah, yang akhirnya menimbulkan konflik dengan warga setempat. Dengan alasan itulah Anies berikan IMB sebagai solusi yang dapat diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut Anies Baswedan, sudah waktunya untuk merebut kembali tanah itu. Sudah saatnya melihat warga Tanah Merah sebagai pemilik republik yang juga berhak untuk bisa tinggal dengan layak di tempat tersebut. Anies selalu menggunakan rakyat sebagai tameng. Rakyat dijadikan umpan politiknya. Setelah dibela habis-habisan, rakyat tersentuh dengan kemuliaan Anies. Lalu mereka membela habis-habisan, padahal kalau dalam perang, mereka ini hanya jadi perisai untuk jadi korban. Bukan masalah bela rakyat atau tidak. Ini masalah apakah legal atau menabrak aturan. Anies terkenal tidak menurut pada aturan dalam banyak kesempatan. Pengamat tata ruang kota Nirwono Joga mengatakan IMB tidak dapat dikeluarkan jika tidak disertai dengan SHM. IMB bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dan IMB hanya untuk bangunan bukan kawasan. Jadi Anies melakukan dua kekonyolan sekaligus. Yang pertama, mengeluarkan IMB atas lahan sebenarnya milik Pertamina. Yang kedua, jenis IMB kawasan yang pertama kali di Indonesia. Mengapa pertama? Karena memang dari dulu tidak ada IMB kawasan, dan bisa jadi memang melanggar aturan IMB. Anies Baswedan asal tabrak sana-sini, ugal-ugalan demi suara warga yang mau dia bantu. Nirwono mengatakan IMB hanya bisa dikeluarkan jika sesuai peruntukan tata ruangnya dan dilengkapi dengan keterangan kepemilikan hak atas tanah. Yang artinya kalau tidak ada sertifikat tanah, ya tidak bisa keluar IMB-nya. Jadi jelas Anies tidak berhak mengeluarkan IMB, tapi karena memang sifat keras kepalanya sudah akut, ditambah nafsu politiknya yang bikin sekujur badan meriang, apapun caranya pasti dia lakukan. IMB kawasan itu hanya akal-akalan Anies untuk mendulang suara. Rakyat yang kebetulan bisa dimanfaatkan didatangi Anies. Dia muncul dengan solusi yang diinginin warga. Win-win solution. Yang satu licik, warga pun mau-mau saja jadi tameng politik. Perlu diketahui IMB yang dikeluarkan Anies juga bersifat sementara. Kabarnya tahun 2024 akan habis masa berlakunya. Selanjutnya apa? Sudah tentu Pemprov DKI yang sekarang takkan terbitkan IMB lagi. Artinya Anies hanya tawarkan solusi sementara. Sementara itu bukan untuk memberikan napas lega kepada warga, tapi hanya untuk kepentingan pribadinya. Entah kebetulan atau tidak, masa berakhir IMB adalah tahun 2024. Coba pikir. Kenapa Anies baru terbitkan IMB setelah 4 tahun menjabat? Kenapa tidak dari awal? Anies sepertinya sengaja begitu. Karena kemungkinan IMB tidak bisa dibikin masa berlakunya lebih lama. Kalau IMB ini diterbitkan dari awal, maka akan expired sebelum dia lengser. Mau perpanjang pasti lebih ribet. Anies tidak mau bikin polemik. Dia butuh pencitraan dan narasi kemuliaan. Makanya bisa jadi dia geser di tahun 2021, sehingga dia bisa menikmati pujian dari warga sampai dia lengser, sampai tahun 2024. Setelah itu, Anies tidak pusing lagi. Toh warganya sudah berhasil dimanfaatkan, sudah berhasil dibodohi, mau bilang apa? Dan tentunya setelah itu bukan urusan Anies Baswedan lagi.
Cuan politik yang dia dapat sudah cukup. Warga tidak diperlukan lagi. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Akhir kata, saya Mata Kiri, pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.